Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amanuddin Jalil dari Prodi Manajemen Informatika Citra Buana Indonesia Sukabumi dari kelas VS7. Di sini saya akan coba membahas sedikit tentang sistem berkas. Apa sih yang dipelajari dalam sistem berkas? Sistem berkas itu mempelajari bagaimana caranya kita mengarsipkan sebuah file. Jadi dalam suatu sistem operasi itu pasti ada yang namanya pengarsipan. Sistem berkas. Apa sih sistem berkas? Sistem berkas adalah suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Jadi yang dibahas di sini itu cara menyimpan itu bagaimana ke dalam sebuah file dan cara menyimpannya seperti apa. Tapi di video kali ini saya akan bahas itu apa-apa saja sih yang digunakan dalam sistem berkas itu. Kita lanjut aja. Istilah-istilah yang digunakan dalam sistem berkas itu ada 5. Pertama, entitas. Yang kedua, atribut. Yang ketiga, field. Yang keempat, record. Yang kelima adalah file. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, entitas. Entitas adalah suatu objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dan lainnya. Atau bisa juga kita bahas di sini dalam tulisan ini sekumpulan objek yang terbatas atau terdefinisikan, mempunyai karakteristik sama dan bisa dibedakan dari lainnya. Entitas itu sendiri sebenarnya ada beberapa bentuk. Ada bentuk dunia nyata seperti rumah, handphone, buku, dan lain sebagainya. Ada juga yang entitas bentuk konsep kayak pekerjaan, mata kuliah, mata pelajaran. Ada juga bentuknya itu bentuk kejadian seperti penjualan, peminjaman, itu entitas. Tapi yang kita bahas, kita ambil contoh aja, entitasnya itu adalah mahasiswa. Jadi yang akan kita bahas atau kita ulas itu mahasiswa. Apa sih turunan-turunan dari mahasiswa ini? Nah, kita bahas langsung ke istilah dalam sistem berkas yang kedua. Sistem berkas yang kedua adalah atribut. Nah, atribut ini adalah deskripsi dari objek entitas yang mengidentifikasikan entitas itu sendiri. Nah, tadi contoh itu mahasiswa. Jadi kita akan mendeskripsikan objeknya itu adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa ini dapat kita lihat ya, deskripsinya adalah atributnya adalah atributnya adalah NPM, nomor mahasiswa, nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir. Kita bisa tambahkan juga kayak prodi, kelas, itu sama aja dengan atribut. Yang ketiga adalah field. Field itu adalah lokasi penyimpanan untuk salah satu elemen data. Atau datanya data atribut. Jadi lokasi penyimpanan dari data atribut. Contohnya adalah mahasiswa. Mahasiswa, fieldnya, field name, atau NPM, field nama, field atribut alamat, itu field. Jadi penyimpanannya itu penyimpanan
NIM-nya di mana, nama, prodi. Yang keempat adalah record. Record itu adalah lokasi penyimpanan yang terbuat dari rangkaian file yang berisi elemen-elemen data yang menggambarkan beberapa entitas. Jadi kalau di sini itu kita harus buatnya itu beberapa entitas. Biasanya saling berhubungan, kayak entitas mahasiswa, entitas dosen, mata kuliah, itu biasanya saling berhubungan. Nah, itu disebutnya record. Nah, ini contohnya. File dari NPM, file dari nama, file dari kelas, file dari alamat, file dari tanggal lahir. Nah, record itu kayak record-recordnya, isinya itu, isi daripada file itu sendiri. Yang terakhir adalah file. Sekumpulan record dari tipe tunggal yang berisi elemen-elemen data yang menggambarkan hidup. Nah, ini. Jadi, yang menghimpun, maksudnya sekumpulan ya, yang menghimpun entitas. Jadi, sekumpulan kumpul antara entitas yang ada atributnya. Dari atribut itu file, ada record. Nah, itu disebut file. Sekian dulu video kali ini, moga-moga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.